المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Ketiga dari kelompok atau golongan yang sesat yaitu Jabariyah. Jadi ada namanya aliran yang sesat, Jabariyah. Jadi kita ini mempelajari akan aliran sesat, tapi untuk kita menghindar, ya, bukan untuk dipakai. Kita mempelajari aliran sesat untuk kita menghindar, untuk kita supaya tahu, supaya kita jauhi aliran sesat ini. Nah, kita perlu mengetahui akan tipu daya syaitan supaya kita kawal menghindar daripada tipu daya syaitan itu. Jadi ketiga Jabariyah larannya. Adapun kaum Jabariyah maka yaitu 12 kaum. Jadi kelompok Jabariyah ini terpecah juga menjadi 12 kelompok. Nah, setengah daripada mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan, iman dan taat dan amal kejahatan, kafir dan maksiat itu semata-mata daripada Allah Ta'ala. Itu gawian Allah Ta'ala. Nah, kalau di sini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lawan kelompok Jabariyah ini sama aja di sini etikatnya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini
amal kebaikan, amal kejahatan, maksiat, taat, kafir, iman, itu semata-mata dari Allah, semata-mata gawian Allah Ta'ala hakikatnya. Di mana kita bedanya lawan bubuhan Jabariyah? Nah di sini nah. Sekali-kali tiada pada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Nah, di sini kita balainnya. Kalau kaum Jabariyah ini inya menafikan atau meniadakan usaha, meniadakan ikhtiar. Jadi jadinya hamba itu kada dibisi usaha. Nah, lain kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hamba ini diberi Tuhan usaha. Lalu kita berusaha. Berusaha itu ya beramal. Nah, berusaha mengerjakan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangan Allah. Amunnya Jabariyah ini nya menafikan usaha, menafikan itu meniadakan. Kada dibisi usaha hamba nih. Sekali-kali tiada pada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatannya. Nah, hanya adalah hamba itu tergagahi. Tergagahi itu artinya dipaksa Allah pada barang perbuatan. Napa aja nang digawi hamba itu ya, itu dipaksa Allah, bukan usaha inya aja. Nah, seperti benang yang tergantung condrong ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Diumpamakan seperti hamba itu jar benang kan digantung misalnya Allah, lalu angin ini meniup, terserah angin meniup ke kiri inya, meniup ke kanan inya. Jadi jar bubuhan Jabariyah hamba tuh kayak itu. Bila inya mengerjakan maksiat, bila inya mengerjakan taat, itu lain gawiannya, itu gawian Allah Ta'ala. Inya kada dibisi usaha. Bujur aja pang tuh gawian Allah Ta'ala. Cuman nang memadahkan kada dibisi usaha tuh nang hasatnya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kan dibisi ikhtiar, diberi Tuhan ikhtiar, disuruh pilih. Bila ikam disuruh pilih, memilih beriman kah masuk surga, memilih kafir masuk neraka, memilih berbuat taat dibalas pahala, memilih berbuat maksiat dibalas dosa. Kita nih ada pilihan, ada usaha. Amunnya bubuhan Jabariyah ini kada ada usaha, nah kayak nang benang ditiup oleh angin, nah terserah nak mana kayak bahasa kitanya lah. Sembahyang enggak ada apa-apa juga aja. Nah, puasa enggak ada apa-apa juga aja. Nya gawian Tuhan juga datang aja. Kita nih kada dibisa usaha, kita nih dipaksa Allah, digagahi Allah. Tuhan bakhandak ini, ya juga Tuhan bakhandak terserah Tuhan aja. Nah, itu Jabariyah lah. Ya, kita kata itu, kita nih diberi Tuhan usaha, diberi Tuhan ikhtiar, diberi Tuhan pilihan untuk kita memilih. Nah, maka barang yang nyata pada hamba daripada perbuatan, maka yaitulah perbuatan Allah Ta'ala ajarnya. Napa nang digawi oleh hamba itu perbuatan Allah Ta'ala, maka i'tikad itu kafir. Nah, i'tikad nang kayak ini kafir. Kenapa jadi kafir? Karena disifatkannya Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya. Misalnya kan hamba tadi kan dibisi usaha, jadinya nih. Jadi bila ada hamba berbuat berzina, itu Allah Ta'ala berzina aja, kan patutlah dipadakan Tuhan kita. Disifatinya Tuhan dengan berzina. Tuhan kan hamba kan dibisi usaha aja. Jadi bila ada hamba nih berselingkuh, tuh Tuhan yang berselingkuh aja, kan baguslah dipadakan kayak itu. Sasat tuh. Nah, misalnya hamba kada dibisa usaha, bila ada hamba korupsi itu Allah Ta'ala korupsi ya.
Kan baguslah Tuhan disifati kayak itu. Nah. Dan lagi i'tikadnya itu melazimkan gugur taklif syarak daripada hamba. I'tikad nangkai itu jar Datuk Kalampayan itu melazimkan gugur taklif tuh gugur kewajiban syarak. Syarak itu agama, gugur kewajiban agama daripada hamba. Amunnya ma'iktikadkan nangka itu iya nang kada wajib lagi sembahyang. Karena Tuhan hamba tuh kada demi usaha aja. Jadi bilanya kada sembahyang itu Tuhan gawian Tuhan. Nah, lalu misalnya kada sembahyang lagi, kada nuntut ilmu lagi. Kada dibisi usaha tuh deh. Mun kita kan diwajibkan menuntut ilmu, diwajibkan sembahyang, diwajibkan puasa Ramadan. Muninya nih gugur taklif syarat itu artinya gugur kewajiban agama. Efek etikat mereka itu iya nang, ya kada sembahyang lagi, kada puasa lagi, kada mengaji lagi. Nya kada dibisi usaha jarnya, ujar kaum Jabariyah nih. Nah, dan ingkar akan beberapa ayat Quran. Nah, itu ingkar akan beberapa ayat Quran. Yang Quran kan banyak ayatnya memadahkan kita nih diwajibkan mengerjakan perintah Allah. Berarti ada usaha kalanya, ya lah. Diwajibkan menggawi suruhan Allah. Dan ijma sekalian ulama, sepakat sekian ulama itu ingkar akan sepakat sekalian ulama. Nang etikat Jabariyah nih. Betapa kiranya sah menafikan amal. Menafikan itu meniadakan amal dan usaha daripada hamba. Padahal Allah Ta'ala mengisbatkan dia pada hamba. Mengisbatkan itu menetapkan dia pada hamba. Dia usaha pada hamba. Allah Ta'ala aja menetapkan usaha pada hamba. Maksudnya Tuhan menjadikan usaha pada hamba. Nah, itu dalilnya nah. Firman Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu ya'malun. Yakni artinya adalah balas segala isi surga dengan sebab barang perbuatan dan amal mereka itu hamba. Berarti Allah Ta'ala menciptakan amal bagi hamba. Bila hamba ni beramal baik, maka balasannya surga. Isi surga itu balasan daripada si hamba itu beramal soleh. Kan berarti Tuhan mengadakan kepada hamba itu usaha untuk beramal saleh. Ya kalau amunnya bubuhan Jabariyah tadi menafikan, meniadakan usaha pada hamba, berarti bertentangan dengan Quran. Etikat mereka itu. Nah, kemudian dalilnya pulang nang memadahkan hamba tu bisi usaha. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma taksibun, yakni dan mengetahui Allah Ta'ala akan barang yang kamu usahai akan dia. Kan berarti kan kita ada usaha. Maksudnya contoh misalnya kita berusaha tuh ya beramal. Kita beramal baik, Tuhan tahu, mengetahui. Kita beramal jahat, Tuhan tahu, cuman Tuhan kada nyuruh kita beramal jahat. Kita disuruh beramal baik. Nah, beramal itu ya berusaha. Berarti kan ada usaha tuh pada hamba, ada ikhtiar pada hamba. Nah, jadi apa namanya, persamaannya kaum Jabariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama-sama meyakini bahwa kebaikan atau kejahatan itu adalah ciptaan Allah. Jika hamba berbuat taat atau berbuat maksiat itu adalah ciptaan Allah. Itu sama keyakinan kita. Bedanya etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka Jabariyah ini menafikan usaha, meniadakan usaha. Hamba itu kada dibisi usaha aja nya. Meniadakan ikhtiar. Hamba kada dibisi ikhtiar ya tadi seperti benang
yang ditiup angin, terserah angin nak mana. Nang kayak kita janya, kita nih anak sembahyang nggak ada kah, terserah aja. Itu efeknya tadi apa? Menggugurkan kewajiban. Ya nang kada lagi sembahyang, kada wajib lagi puasa, kada wajib lagi mengaji, efeknya nih. Nah, sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia itu diberi Allah Ta'ala usaha, diberi ikhtiar, diberi pilihan untuk kita usaha, ada usaha. Jujur aja bang, nang mentakdirakan nang masuk neraka itu Allah Ta'ala, mentakdirakan masuk surga itu Allah Ta'ala, tetapi wajib ya kalau kita sembahyang juga. Amun mujabariyah nih, ini mau sudah takdir masuk neraka aja. Sembahyang nggak ada kah? Nah, timbul kada sembahyang. Amun takdir masuk surga itu masuk surga aja, biar kada sembahyang ya. Nih, timbul kada sembahyang. Efeknya kayak itu. Nah, dan lagi setengah mereka itu, setengah itu sebahagian mereka itu kaum Jabariyah adalah etikatnya itu keyakinannya di dalam hati bahwa sekali-kali hamba tiada beroleh itu memperoleh kebajikan daripada berbuat taat. Kebajikan itu rahmat Allah lah maknanya. Ujarnya nih, bila hamba tuh berbuat taat, inya kada dapat rahmat Allah, inya kada dapat kebajikan. Nah itu sasat gitu. Bila kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, kalau berbuat taat, maka Allah Ta'ala membalas dengan kebajikan, dengan pahala. Cuman Allah Ta'ala membalas kita dengan pahala itu kada wajib bagi Allah Ta'ala. Itu atas kemurahan Allah Ta'ala aja, atas karunia Allah Ta'ala aja. Mun Tuhan kada membalas, kita mestinya sembahyang seumur hidup ini kada pernah tertinggal sembahyang menuntut ilmu, lalu Tuhan mestinya akan memberi pahala. Ya kada apa-apa ya, bagi Tuhan kada zalim kada Allah Ta'ala. Tapi ketika kita diberi sidin pahala karena kita berbuat taat, itu semata-mata anugerahnya kepada kita, semata-mata kebaikannya bagi kita, bukan karena amal kita. Misalnya kita nih beramal ibadah sekalinya di akhirat masuk surga, itu bukan karena ibadah kita, bukan karena amal kita, tapi karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya ibadah kita ini kada memadai, kada mencukupi gasan kita masuk surga, kada cukup. Kada gasan masuk surga nang begitu mewah nih tuh, kada cukup. Ibaratnya lah kita nih bisi duit misalnya nih apa 1.000 rupiah, datang ke dialer kendaraan, hendak nukar kendaraan nang Inmax tuh, sekalinya harau bubuhan dialer ini hakun menjuali nih dengan 1.000 rupiah nih tuh. Nah padahal harganya berapa? Anggaplah 20 juta. Nah sebenarnya itu karena kemurahan yang dialer itu memberi kita, menjuali kita kendaraan NMAX tuh 1.000 rupiah nih tadi cukup, padahal nukar kendaraan itu. Nah gitu ya, kita nih beramal ibadah di dunia nih tiba-tiba masuk surga, itu karena kebaikan Allah Ta'ala, benar ya. Amal kita nih kada anunya, kada cukup, kada memadai gasan merupakan surga nih tuh. Nah jadi bila kita berbuat taat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala memberi kita pahala, memberi kita rahmat, memasukkan kita ke dalam surga, itu karunia Allah, kebaikan Tuhan, bukan karena ibadah kita. Oleh karena itu kita jangan berpingkut lawan ibadah kita, jangan berandal lawan ibadah kita. Kita berpingkut lawan rahmat Allah Subhanahu, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nih bila berbuat taat itu dapat rahmat Allah. Tapi amun bubuhan Jabariyah bila berbuat taat itu tidak memperoleh rahmatnya. Iya kena nang efeknya nih kada usah berbuat taat jan.
kada dapat rahmat Tuhan juga jar. Ujungnya kada sembahyang gin jar. Kada dapat pahala juga jar. Iya kada sembahyang. Nah, itu. Dan tiada beroleh kejahatan tuh murka Allah lah maknanya. Daripada maksiat. Jarnya bila kita berbuat maksiat, kita kada dapat murka Allah. Jarnya nih. Iya teh kena bezinah, minum khamar, korupsi, sakahandaknya nih. Soalnya kada dapat rahmat, kada dapat murka Allah Ta'ala juga. Tuhan kada murka juga. Nah, iya. Cabuh pian kayak itu. Ya nang hilang ayam orang. Hilang pisang orang misalnya ya Allah. Kenapa? Berbuat maksiat kada dapat murka Allah Ta'ala juga. Nah, ini sasat ini. Bakalah iyan di kampung. Kehilangan di kampung, sarik orang kampung ya Allah. Nah, tetapi khair itu kebaikan, dan syar itu kejahatan, dan taat dan maksiat bagi Allah Ta'ala juga ajar. Artinya bila kita nih berbuat taat, itu kita kada dapat pahala. Itu kesan Allah Ta'ala aja. Padahal Allah Ta'ala kan kada bahajat kepada pahala kita. Nah, dan adalah ia putus asa daripada rahmat Allah. Jadi efeknya orang yang meyakini kayak ini putus asa daripada rahmat Allah. Soalnya ia sudah meyakini bila berbuat taat kada dapat rahmat Allah Ta'ala. Lain kayak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berbuat taat, kita mengharap rahmat Allah. Kita kada putus asa daripada rahmat Allah. Nah, maka etikat yang demikian itu kafir etikat kayak itu, karena menyalahi beberapa nas itu dalil Quran dan hadis dan ijma' ulama. Firman Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, yakni janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kita beribadah nih mengharap rahmat Allah Ta'ala. Siapa lagi dan kita rahmat selain yang kita harapkan selain rahmat Allah? Kita nuntut ilmu ini mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah. Ya Allah, kita sembahyang mengharapkan rahmat dari Allah. Nah, ini bubuhan Jabariyah ininya kada percaya tadi. Tuhan tuh memberi rahmat, makanya putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Nah, berarti kada percaya dalil Quran, kafir. Nah. Dan setengah mereka itu, sebagian daripada mereka itu kaum Jabariyah, adalah i'tiqadnya atau keyakinannya bahwa tiada beroleh pahala dan siksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Maka etikat yang demikian itu kafir. Kurang lebih jauh daripada sebelumnya tadilah. Ujarnya bila berbuat kebaikan kada dapat pahala, sembahyang tuh kada dapat pahala ianya. Nah, bila berbuat kejahatan misalnya bezinah itu kada dapat siksa ianya. Nah, itu menyalahi nas Al-Qur'an. Itu kafir gitu. Karena firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, yakni barang siapakah berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, beramal saleh, sekadar sezarrah. Zarrah tuh benda yang paling kecil, atau seperti biji sesawi. Orang nih beramal ibadah sekecil apapun, niscaya dilihatnya akan dia. Artinya ini akan mendapatkan pahala, dilihatnya kena balasan pahala itu di akhirat kena. Dan barang siapa berbuat kejahatan, siapa yang berbuat maksiat, siapa berbuat dosa, kejahatan, qadar sezarrah, walaupun sekadar sezarrah,
walaupun sekecil apapun kejahatan itu, niscaya dilihatnya akan dia. Niscaya kena di akhirat kena melihat balasan siksanya tuh akan dia. Nah, artinya kan ada balasan pahala, ada balasan siksa. Menurut ayat Quran ini, bila orang berbuat kebaikan, ada tuh inya dapat pahala kena. Bila inya berbuat kejahatan, ada tuh kena balasan siksanya tuh. Nah, dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa tafakkur itu terutama, artinya terutama tuh lebih utama aja nya. Orang tuh tafakkur, berpikir, memikirkan ciptaan Allah misalnya, mau misalnya di rumah, duduk di kursi sambil merokok, memikirkan ciptaan Allah, wah bagusnya ya Allah Ta'ala maulah langit ini ya kada betihan ya. Kita memikirkan ciptaan Allah, wah bagusnya Tuhan maulah bintang nih kada pakai talinya, kada pakai tali, tak gantung aja nya. Kita memikirkan ciptaan Allah. Nah, ujar bubuhannya bahwa tafakur itu terutama tuh artinya lebih utama, lebih baik, lebih afdol, nah, daripada berbuat ibadah. Padahal mengambil dalil mereka itu, jadi mereka itu berdalil juga dengan hadis ini. Ada hadis Nabi nih, berbunyi Nabi bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Yakni ujar Nabi, tafakkur seketika itu satu mat, sesaat satu mat. Bertafakur satu mat, kita memikirkan ciptaan Allah. Mau satu mat nih, tapi memikirkan ciptaan Allah seketika itu satu mat. Itu ujar Nabi nih, terlebih baik daripada berbuat ibadah 70 tahun. Lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Kan hadis Nabi kayak itu. Bertafakur satu mat, kita memikirkan kehebatan ciptaan Allah, itu lebih afdal, lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Nah, disangkanya bubuhan nang Jabariyah ini menyangka bahwa murad tuh artinya yang dimaksud nomor 3 di bawah, artinya yang dimaksud, disangkanya bahwa murad atau yang dimaksud daripada ibadah itu ibadah fardu juga. Jadi dipahamnya hadis itu, jar Nabi bersabda, bertafakur satu mat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Dipaham oleh bubuhan Jabariyah, ibadah itu ibadah wajib, ibadah fardu. Nah, ini akibat kada berilmu memaham seorang nih. Nah, adapun belum. Maka etikat yang demikian itu kafir, sebab dilebihkannya sunnah daripada fardu. Nah, adapun murad tuh nang dikehendaki daripada ibadah pada hadis itu, yaitu ibadah sunnah juga, bukan ibadah wajib, tapi ibadah sunnah ya Nabi. Jadi pahaman bubuhan mereka menurut memahami hadis itu, bertafakur satu mat gitu nah, lebih baik daripada beribadah wajib 70 tahun. Padahal pahamannya itu ibadah sunat. Ibadah sunat. Amun mereka memaham bertafakur satu mat lebih baik daripada ibadah fardu 70 tahun, berarti mereka itu melebihkan sunat daripada wajib. Itu luput tuh. Kan yang lebih abdal tuh wajib daripada sunat ya lah. Kan tafakur tuh sunat. Ibadah 70 tahun tuh ibadah wajib, ujarnya nih. Lebih baik bertafakur aja daripada ibadah wajib. Kan luput tuh memaham. Seharusnya lebih baik nang wajib daripada nang sunat. Nya melebihkan.
Amun inya salah memahami hadis itu berarti inya melebihkan nang sunnah, lebih mengutamakan nang sunnah daripada nang wajib. Padahal di dalam hadis itu ibadah sunat maksudnya. Mestinya sembahyang sunat kah misalnya 70 tahun itu lebih afdal bertafakur setomat. Kenalah amun inya memaham dah lebih baik bertafakur setomat daripada ibadah wajib 70 tahun. Iya nang ada sembahyang lagi sampai zuhur bertafakur ieu nah. Kan afdal bertafakur daripada sembahyang zuhur. Sembahyangnya nya memaham ibadah wajib. Nah, ujar bahasa itu eling kah? Eling aja, asal inget aja. Nah, sampai asar orang bang nyang sembahyang mau jadi nah, bagusnya nih Tuhan menciptakan awan nih ya. Sedar sembahyangnya, nya menganggap bertafakur itu lebih utama daripada ibadah wajib. Padahal di situ ibadah sunat maksudnya. Ya sampai maghrib nya mau aja tak kada sembahyang ada. Nih efeknya nih sampai isya sampai apalagi subuh melandau. Nah itu ujung-ujungnya kan sembahyang kan lebih afdal bertafakur tadi daripada ibadah wajib. Ibadah wajib itu kan termasuk sembahyang. Nah jadi adapun murad daripada ibadah yang pada hadis itu yaitu ibadah sunnah jua, bukan ibadah wajib. Yakni pahamannya nih tapakur sesaat setumat bahasa kitanya yang hasil di dalamnya ma'rifat kita tuh bertapakur setumat tapi menghasilkan ma'rifat kepada Allah, menghasilkan kenal kepada Allah. Nah dan taubat kita bertapakur setumat nah menghasilkan taubat. Kayak bajar bertapakur menghasilkan taubat. Contohnya kayak ini, ada kematian di rumah, orang kematian. Seorang ini belum bertobat lagi, ngajak mengerjakan dosa, anggaplah ketujuh minum khamar misalnya. Melihat orang kematian, memikirkan nih, seorang ini manusia mati deh, seorang manusia juga nih, bacakan mati juga, bacakannya nih. Amun aku mati, napa nang bawa? Dosaku banyak bener. Lalu nya sadar. Itu kan tafakur yang menghasilkan taubat, memikirkan pacangan mati seorang nih, napa dibawa dosa banyak, lalu akhirnya ia hampir minum khamar, bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah itu kan bertaubat yang menghasilkan bertafakur menghasilkan taubat. Dan ibrah itu napa nomor 1 di bawah artinya pelajaran. Kita bertafakur lalu dengan bertafakur itu kita mengambil pelajaran. Contohnya ialah ada misalnya kita melihat orang di kampung kita, kada usah disambat orangnya loh, secara umum aja. Inya ini apa namanya? Ya mencuri lah contohnya, mencuri. Akhirnya apa? Ditangkap polisi misalnya. Gara-gara ditangkap polisi, bini dan anaknya kasihan karena dia mengepahi. Lalu akhirnya ya hancur aja rumah tangganya. Nah kita kan apa-apa yang terjadi di sekitar kita ini kita ambil pelajaran. Artinya aku jangan kayak itu. Amun aku kayak itu, ulun kayak ini. Di waktu berkendaraan dah. Kan kita nih kada anu lagi nih 40 tahun nih kada anu lagi kendaraan kita. Ada anak muda mengobot kita. Mun kita waktu anum kan hendak juga nih kepanasi nih. Ya Allah, tapi mun kita sudah Tuhan nih, sudah bisi bini, sudah bisi anak, berpikir aku ini kada usah belaju-lajuin. Kada usah tapanasiin. Kenapa? Amun aku belaju-laju musia aku tarujuk kenapa ke rumah sakit, kasihan biniku di rumah, kasihan anakku di rumah, kasihan keluargaku, memikirkan aku di rumah sakit dan sebagainya. Nah memikirkan gitu nah kita kan tetap pancing dengan orang yang laju gitu, kita pikiran kita
panjang ke depan. Soalnya sudah banyak ya kita kejadian-kejadian gara-gara laju pas terujuk luka dan sebagainya. Itu kan kita mengambil pelajaran. Jadi itu kan betapa kur nih otak kita nih memikirkan supaya kita mengambil pelajaran untuk kebaikan kita juga. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan bini dan anak kita. Itu kan tapakur yang menghasilkan ibrah, pelajaran. Itu terlebih baik daripada berbuat ibadah sunnah 70 tahun yang tiada di dalamnya demikian itu. Beribadah 70 tahun tapi sekadar beribadah aja kada menghasilkan makrifat, kada menghasilkan taubat, kada menghasilkan ibrah, ambil pelajaran. Lebih baik kita bertapakur satomat tapi menghasilkan makrifat, menghasilkan taubat, menghasilkan mengambil pelajaran. Itu lebih baik bertapakur itu, pahalanya lebih besar itu daripada beribadah 70 tahun. Jadi ibadah di situ maksudnya ibadah sunnah, bukan ibadah wajib seperti sembahyang. Namanya ibadah wajib seperti sembahyang zuhur itu lebih afdal sembahyang zuhur daripada bertapakur. Lebih afdal sembahyang asar daripada bertapakur. Sembahyang zuhur sembahyang asar itu karena dilupakan, karena kalau diganti dengan yang lain. Kalau misalnya diganti dengan lain, aku jangan kadang sembahyang, aku bersedekah aja 1 juta, kada kawa. Atau misalnya upakan kawan dia, kawan, karena sembahyang asar kah? Aku berkirim lah 4 rakaat. Nah, aku beri duit 200.000, aku kada menggawi, aku berkirim ke Monika aja, kada kawa dikirim makan. Sembahyang itu kada kawa diurupakan. Yalah, kita dong menggawinya. Nah, ini kada kawa jodoh rupakan lawan tapakur tuh deh. Iya tuh deh. Sampai zuhur terus sembahyang zuhurnya bertapakur aja gitu ya, memikirkan ciptaan Allah. Nah, itu sasat itu. Sasat pahaman kayak itu. Nah, itu bukan Jabariyah toh itu tak ada di antara etikat mereka itu. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya barang siapa menyucikan dirinya, artinya membersihkan hatinya lah. Menyucikan dirinya ini bukan mandi, membersihkan hatinya daripada penyakit hati. Dan heninglah itu nomor 2 di bawah, artinya bening, bersih. Heninglah atau bersihlah ia daripada cemar itu kotoran lah, hawa nafsu. Lalu jar hatinya ini bersih daripada kotoran hawa nafsu. Artinya ini sudah membersihkan hatinya dari seluruh sifat-sifat kotor. Dan ada baginya ilmu. Lalu ini menuntut ilmu, dapat ilmu, hatinya bersih. Nah, maka gugurlah tulah kada wajiblah, maksudnya gugurlah toh kada wajiblah daripadanya ibadah dan amal. Kada wajib lagi jar sembahyang, kada wajib lagi nuntut ilmu, amun sudah bersih hatinya toh, amun sudah kada ada lagi hawa nafsu itu, maka etikat yang demikian itu kafir. Kita nih padahal lah biar bersih benar hati kita nih, kadida nang cemar-cemar, kadida sifat-sifat tercela, tetapi kita wajib sembahyang sampai mati. Amun bubuhannya ini ada beretikat bila sudah bersih hati, kadida sifat-sifat tercela di hati dan orangnya bisi ilmu, gugurlah kewajiban beramal, beribadah, kada wajib lagi sembahyang baginya. Nah, itu sasat nih toh. Karena firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Ta'ala berfirman, artinya yakni berbuat ibadahlah engkau ya Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepadamu maut atau kematian. Nabi Muhammad disuruh Tuhan beribadah sampai mati.
disuruh Tuhan sembahyang sampai mati. Bila mati sampai sudah sembahyang. Amun bubuhan Jabariyah ini, bila orang tuh sudah mencapai martabat bersih hati dan berilmu, kada wajib lagi sembahyang, kada wajib lagi puasa, gugur sudah kewajiban, bebas sudah, kada lagi mengerjakan kewajiban dan sasat, bertentangan dengan Al-Quran. Nah, berbuat ibadahlah engkau, artinya beramal ibadahlah engkau ya Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepada maut. Sampai mati, artinya bila mati hanya rampih beribadah. Nah, ada juga nih sebagian orang nih memaham ayat ini bahapal kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah akan Tuhan engkau sehingga datang akan engkau oleh keyakinannya. Mun kita sudah yakin, kita harus lagi menyembah Allah Ta'ala aja. Padahal al-yakin di situ tafsirnya al-maut. Yakin itu apa? Tafsirnya kematian. Bukan yakin itu. Yakin Allah Ta'ala ada sembahyang, yakin adanya hari kiamat pada sembahyang, asal yakin aja. Kan itu sembahlah akan Tuhan engkau sampai datang akan engkau oleh keyakinan. Artinya bila sudah sampai yakin kada lagi sembahyang. Nah, itu sasat juga, maaf. Padahal al-yakin itu al-maut tafsirnya. Artinya beribadahlah engkau kepada Allah, sembahlah Allah sampai mati gitu lah. Bila mati habis sudah beribadah. Artinya kita selama hidup ini tetap kita wajib sembahyang selama bakal lah, selama akal kita masih normal. Orang gila kan bakal udah wajib sembahyang. Nah, dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa segala makhluk beroleh itu memperoleh pahala sebab berbuat kebajikan mereka itu. Kalau di sini kan bujur aja nih. Nah, ini sasatnya nah. Dan tiada beroleh siksa sebab berbuat kejahatan. Nah, itu nang sasatnya. Ujar buhannya, bila orang tuh berbuat kebaikan itu dapat pahala bujur aja, atau kita ahlus sunnah wal jamaah sama aja meyakini. Nang sasatnya itu apa? Tiada beroleh siksa jar sebab berbuat kejahatan. Artinya bila berbuat dosa kada disiksa, bila berbuat maksiat kada dapat azab. Nah, itu nang sasatnya. Padahal kan di Quran ya, kalau di hadis bila siapa yang berbuat kejahatan, dosa, maksiat itu ada siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah segala kafir, segala orang yang kafir, dan asi itu orang yang maksiat, itu jar ma'zur itu dimaafkan lah, ma'zur itu dimaafkan mereka itu, tiada ditanyai Allah Ta'ala akan mereka itu. Ujar, jadi orang kafir itu jadi dimaafkan nih jar, dimaafkan Allah Ta'ala jar. Orang asi itu orang maksiat dimaafkan Allah Ta'ala jar. Ujarnya nih. Nah, tidak ditanyai kira, kenapa jadi kamu kafir, kenapa jadi kamu maksiat? Ujar bubuhan Jabariyah nih. Nah, karena alasan mereka itu, karena segala af'al itu segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala. Jarnya nih. Nah, dan hamba itu digagahi, artinya dipaksa, kada dibisi pilihan, kada dibisi usaha, digagahi pada perbuatannya. Nah, karena jarbuhannya kan hamba tuh kada dibisi ikhtiar tadi, kada dibisi usaha tadi. Jadi bila inya kafir itu kan perbuatan Allah Ta'ala ya. Bila inya maksiat itu kan perbuatan Allah Ta'ala ya. Jadi bila ada orang kafir, kena di akhirat inya kada ditanyai, inya dimaafkan aja. Inya bila ada orang maksiat di akhirat inya kada ditanyai, inya dimaafkan aja jar. Ujar buan Jabariyah nih. Karena inya kafir, inya maksiat itu kan perbuatan Allah Ta'ala jar. Hamba kada dibisi usaha jar. Nah, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nah, kafir, i'tikad yang demikian kafir. Jadi hamba tuh ada diisi usaha, lebih di Tuhan ikhtiar ya kalau
untuk memilih hendak beriman kah? Nah, pilih beriman, hendak kafir. Ada ikhtiar. Kita ini memilih, kita hidup ini pilihan, ya Allah. Nah, ada pilihan kita. Nah, bini aja kita memilih, ya Allah. Nah, jadi bini aja memilih, ya Allah. Nah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala tiada menyiksa akan hambanya. Artinya Tuhan itu kan kada menyiksa tuh bang, lawan hambanya aja. Dari karena jika disiksanya akan dia hamba, niscaya adalah ia Allah zalim. Dipadahkannya Tuhan zalim. Jadi jar bubuhan Jabariyah nih, hamba tuh kena ibaratnya tuh walaupun ianya nih kada beriman, walaupun ia maksiat, tuh Tuhan kada nyiksainya aja. Soalnya bila Tuhan menyiksainya, Tuhan zalim ya. Nah, ini memandangkan Tuhan zalim ini apa? Kafir. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nah, ini akibat mereka menafikan usaha ikhtiar tadi. Nah, jadi Tuhan tuh kada zalim lah bila Tuhan tuh menyiksa hambanya nang maksiat nih. Hamba nih ada maksiat di dunia nih. Lalu di akhirat disiksa Tuhan. Itu karena keadilannya, bukan Allah Ta'ala zalim. Tapi ada hamba misalnya beriman, beramal saleh di dunia nih, lalu di akhirat diberi nikmat di dalam surga. Itu bukan karena ketaatan hamba itu, tapi karena karunia Allah, semata-mata kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kita nih lah itu deh, bila mengandalkan ibadah kita nih bilang ada kawat bang masuk surga, ada kawat bang masuk surga. Ya tadi mengandalkan duit kita di Rp1.000 nak nukar kendaraan itu lah, ada kawat, ada payu duit kita Rp1.000 nih tuh. Tapi karena kebaikan Allah, lalu kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, makanya ada doa lah, bagus doa nih. Kalimatnya gini, Allahumma hasibni yaumal qiyamah bifadlika wala tuhasibni yaumal qiyamah bi'adlika. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah ulun yaumal qiyamah di hari kiamat kina bifadlika, dengan karunia engkau, dengan kebaikan engkau. Soalnya bila kita nih dihisab dengan karunia Allah, dengan kebaikan Allah, kita insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Wala tuhasibni yaumul qiyamah bi'adlika, jangan pian hisab ulun di hari kiamat dengan keadilan engkau. Amun pian menghisab ulun di hari kiamat dengan keadilan engkau, kadharapan ulun masuk surga. Nah, Allahumma hasibni yaumal qiyamah bifadlika, ya Allah, hisablah ulun di hari kiamat kita bifadlika, dengan karunia engkau. Kan kita nih pacangan disidang ya nih di hari kiamat nih, hakimnya Allah Ta'ala, seadil-adil hakim karena kau disuap. Kita nih disidang gini nih, dipertanggungjawabkan amal kita nih, ditimbang amal nih, dihisab kita nih. Hisablah di hari kiamat bifadlika, dengan karunia pian. Artinya dengan kebaikan pian dengan kebaikan pian aja sudah. Artinya walaupun amal ulun ini sedikit, tapi mun pian baik masuk surga. Wala tuhasibni, jangan pian hisab ulun yaumul qiyamah, pada hari kiamat, bi'adlika, dengan keadilan engkau. Amun pian kita menyidang ulun nih, dengan keadilan engkau, ada harapan dah ulun masuk surga. Jangan hisab ulun dengan keadilan engkau, hisab ulun dengan karunia engkau. Kita ini banyak dosa daripada pahala kayaknya. Tapi untungnya kita ini umat Nabi Muhammad Untungnya kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Pendorong kita memperbanyak pahala itu banyak banget. Contoh misalnya lah kita nih
bila berniat hendak berbuat dosa, itu kan dicatat dosa. Ya kan? Tapi kalau kita berniat hendak menggawi pahala, sudah dicatat pahala. Kan baikannya Tuhan. Kemudian bila kita gawe amal ibadah itu, kita dicatat dapat 2 pahala. Tapi kalau kita berniat mengerjakan maksiat, belum dicatat maksiat. Tapi bila kita mengerjakan maksiat, dicatat aja dosa, tapi menghadang 12 jam kah dulu, 6 jam kah dulu. Baikannya Tuhan nih. Bila kita beramal kebaikan nih, dibalas Tuhan 10. Man hamma bihasanatin falahu asyru amsalihah. Siapa man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah balas 10. Tapi bila mengerjakan kejahatan, Allah balas 1 dosa aja. Nah, kita umat Nabi Muhammad nih, peluang-peluang untuk memperbanyak pahala tuh banyak banget. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad nih. Tapi tetap kita kada berpegang lawan amal. Kita kada berpegang lawan amal kita. Amal kita ini kada memadai. Nah, ada orang beribadah 70 tahun kada pernah maksiat. Sekali di akhirat disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala hakimnya. Lalu Allah taala menyidang dengan karunia-Nya. Jadi kesimpulannya apa? Ikam masuk surga dengan karuniaku, ikam masuk surga dengan rahmatku, ikam masuk surga dengan kebaikanku. Lalu si hamba itu kada terima. Ya Allah, ulun protes. Kenapa? Uyuhnya sudah ulun 70 tahun, 80 tahun beribadah di dunia, kada dihargailah. Ibadah ulun itu kada hakun ulun masuk surga dengan rahmat pian. Ulun masuk surga sebab amal ibadah ulun. Kayak itu aja Tuhan. Amun kayak itu, coba pacol mata ikam sebuting, dipacol mata sebuting. Ini karunia Allah Ta'ala mata nih. Lalu mata sebuting mata ditimbang amal ibadahnya nang 70 tahun itu, ternyata kada apa-apanya amal ibadahnya 70 tahun itu, barat mata sebiji itu. Mata sebiji itu karunia Allah. Karunia Allah mata sebiji itu karunia. Berapa banyak karunia Allah Ta'ala di batang tubuh kita nih, hanya sebiji mata tuh nah. Itu lebih berat daripada amal ibadahnya 70 itu kada apa-apa. Jadi apa kesimpulannya? Ikam kada akan masuk surga dengan amal ikam, karena karuniaku tuh tak kenal pada amal ikam. Akhirnya kayak apa? Kada jadikan ulun kayak itu, ulun masuk surga dengan karunia pian kan. Apa jangan masuk neraka? Ulun masuk surga dengan karunia pian kan. Nah, artinya apa? Kita jangan berpegang dengan amal kita. Tetap kita beramal lah, tetap kita beramal, beribadah, sembahyang, menuntut ilmu, tapi jangan berpegang dengan amal. Kita berpegang kepada rahmat Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Makanya dalam doa tuh ujung-ujungnya birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat Engkau ya Allah. Nah, rahmat Allah Ta'ala yang paling gondol itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan syafaat Rasulullah kita di akhir kiamat. Berharap dengan pertolongan Rasulullah SAW, syafaat Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan etikat kita, menjaga iman kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita mati hal keadaan beriman, membawa Islam, dan atas etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah kawa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di ketika sakaratul maut bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautish syuhada wa ahyina yawmal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.